Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa bi'idin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama adalah kita selalu senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang telah memperkenankan kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, yakni Masjid Ar-Razak. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan ke Jinda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak bosan-bosannya kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat ini kelak kita akan mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz kita yang kita hormati dan kita muliakan serta kita cintai, yakni Ustadz Haluk. Semoga semua jeripayah, semua yang telah beliau berikan kepada kita kelak akan mendapatkan balasan di sisinya, sisi Allah Subhanahu wa taala kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari subuh yang penuh dengan barokah ini kita akan melaksanakan yang namanya kultum singkat mingguan seperti agenda biasa yang pada minggu biasanya. Baik, kita langsung saja kepada susunan acara dari kultum ini. Yang pertama adalah pembukaan yang secara berlangsung. Yang kedua qiraatul kalam, pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga adalah acara inti, yaitu kultum singkat, dan yang keempat adalah penutupan. Acara yang pertama yang secara berlangsung adalah pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua langsung saja kita ke pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Fadilatus Syekh Ahmad Zairofi. Falyatafaddal mashkurah mahjurah. Kat saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Insyaallah, syukran kepada Fadilatus Syekh Ahmad Zairofi. Semoga mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Acara yang ketiga adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Rizky Saputra. Fal fayatafaddal masykura mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara rutin kita, yaitu Kultum, yang mudah-mudahan acara ini ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul ujma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati khususnya guru kita semua, Sanhalu, mari kita sama-sama doakan beliau semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa yang saya hormati teman-teman semua, mudah-mudahan semoga oleh Allah dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan Kultum di pagi hari ini, Kultum yang akan saya bawakan itu bertemakan syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah salah satu dosa besar. Menurut pandangan Islam, syirik adalah dosa yang terjadi ketika seseorang muslim menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah sebutan lain dari tindakan menyekutukan Allah, perbuatan yang sangat dilarang dalam agama Islam. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan sekutu, dan hanya kepadanya setiap muslim berserah diri dan menyembah. Teman-teman sekalian, syirik adalah sesuatu tindakan yang dilakukan oleh orang yang disebut sebagai musyrikin. Syirik adalah sesuatu yang bisa dipahami sebagai tindakan ketika seorang menyembah selain Allah atau menyembah Allah dan menyembah selain Allah sekaligus. Syirik adalah sebuah perbuatan dosa besar yang ketika seseorang yang melakukan syirik kemudian meninggal tanpa bertaubat, dia tidak akan mendapatkan pengampunan di akhirat. Secara bahasa, syirik adalah kata yang berasal dari kata syaraka, yang berarti mencampurkan atau mempersekutukan dua atau lebih benda, hal yang tidak sama seolah-olah sama. Sementara itu, secara istilah, syirik adalah menjadikan bagi Allah tandingan atau sekutu, atau mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu sebagai objek pemujaan atau tempat menggantungkan harapan. Teman-teman sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang melakukan dosa syirik jika tidak sempat bertaubat sampai datangnya kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Dan bagi siapa yang Dia kehendaki, barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.
Perbuatan ini jelas akan menimbulkan dampak buruk, terutama bagi pelakunya, seperti yang sudah difirmankan Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Orang yang telah melakukan perbuatan syirik lalu meninggal dalam keadaan musyrik, maka di akhirat dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah seorang ahli ibadah yang meninggal dalam keadaan syirik. Lelaki ini bernama Barsisa. Ia berasal dari kalangan Bani Israel. Barsisa dikenal sebagai ahli ibadah. Bahkan ia mendapatkan sebuah gelar, yaitu sebagai Al-Abid, yang artinya si tukang ibadah. Selain itu, dia juga dikenal sebagai orang yang doa-doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Banyak orang yang sakit berdatangan kepadanya untuk berobat. Berkat doanya dan juga kuasa dari Allah, segala penyakit dapat disembuhkan. Melihat kehebatan Barsisa, iblis yang merupakan nenek moyang setan menjadi geram dan jengkel. Maka diundanglah para setan yang kemudian diperintahkan untuk menjalankan tugas suci menurut versi iblis. Jin Ifrit yang banyak akal dan memiliki tipu daya licik kemudian berkata, "Sayalah yang sanggup menggodanya. Apabila tidak berhasil, boleh dipecat dan dikeluarkan dari keanggotaan setan." Iblis menimpali, "Laksanakan tugasmu dengan baik." Maka berangkatlah Ifrit mendatangi seorang raja dari Bani Israel yang mempunyai seorang putri yang sangat cantik. Pada waktu sang putri sedang duduk dengan ayah dan ibundanya beserta saudaranya, tiba-tiba dia diempaskan oleh jin Ifrit tersebut. Mereka pun terkejut dan panik. Setelah itu sang putri mengalami gangguan jiwa dan hal itu berlangsung selama beberapa hari. Kemudian setan mendatangi keluarga raja dengan rupa manusia sambil berkata, "Apabila Tuhan menghendaki sang putri sembuh dari penyakitnya, maka bawalah kepada Barsisa. Pasti dia dapat menyembuhkannya dengan doanya yang terkenal manjur itu." Teman-teman sekalian, maka keluarga putri tersebut mendatangi tempat Barsisa. Lalu setan yang masih dengan rupa manusia datang menjenguk dan berkata, "Apabila kamu menghendaki sang putri benar-benar sembuh, tidak kambuh lagi, sebaiknya dia dititipkan di tempat Barsisa untuk sementara waktu." Raja pun menuruti perkataan setan itu dan sang putri kemudian dipondokkan di tempat Barsisa. Pada suatu hari, datang dengan akal licik setan, panah asmara menghujam di jantung hati Barsisa. Bergetar hatinya ketika terpandang olehnya kecantikan sang putri. Kemudian godaan setan ini kemudian berhasil membuat Barsisa tak sanggup menahan nafsu. Akibat kejadian itu, maka hamillah sang putri. Kemudian Syaitan datang menemui Barsisa sambil berkata sinis, "Nah Barsisa, kau telah menghamili putri raja. Kau tidak akan selamat. Raja pasti akan menghukum kamu akibat perbuatan bejatmu itu. Tapi tenanglah, masih ada jalan untuk menyelamatkan diri. Bunuh saja dia dan kuburkan di tempatmu ini." Bila sang raja bertanya di mana putrinya, jawab saja dia telah mati dan telah dikubur. Pasti dia percaya kepadamu. Karena dilanda pikiran yang kalut, panik, cemas, gundah gulana, galau, risau, bingung, serta tidak tahu apa yang harus diperbuat, maka dituruti saja saran setan itu, lalu dibunuhlah sang putri dan lantas dikuburkan dalam tempatnya. Ketika raja beserta keluarganya menjenguk sang putri, dijawab oleh Barsisa bahwa dia telah mati karena demikianlah takdir ilahi. Tanpa curiga sedikit pun, raja menerima dan membenarkan keterangan Barsisa.
Tapi setan yang menyerupai manusia itu mengatakan pada raja bahwa itu hanyalah bualan bersisa saja. Setan ini membeberkan kejadian yang sebenarnya. Raja pun murka. Bersisa kemudian ditangkap dalam keadaan kritis. Setan pun mendatangi Bersisa dan berkata, "Saya dapat menyelamatkanmu dari tiang salib ini dengan syarat kau mau sujud kepadaku sekali saja," kata setan. Lalu Bersisa menjawab, "Bagaimana saya dapat sujud dalam keadaan seperti ini?" Dan Bersisa yang semula terkenal dengan julukan Al-Abid itu lantas sujud kepada setan dengan menganggukkan kepala sebagai isyarat. Menyaksikan hal tersebut dengan hati yang lega sambil tertawa puas, setan berkata, "Sesungguhnya saya berlepas diri dari kamu. Aku tidak bertanggung jawab atas perbuatan itu, sebab sesungguhnya aku sendiri takut pada Allah, Tuhan semesta alam." Perkataan setan ini sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Hasr ayat 16 yang artinya bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata pada manusia, "Kafirlah kamu." Maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut pada Allah, Rabb semesta alam." Cerita ini diambil dari buku Ustadz Ahmad Zaki El-Safa yang berjudul "Ia Hidup Kembali Setelah Mati 1000 Tahun. Kisah-kisah haru yang bertebal iman." Diceritakan sebuah kisah tentang seorang laki-laki ahli ibadah yang meninggal dalam keadaan syirik. Teman-teman sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dilindungi dan diberikan keistiqomahan, dan semoga Allah selalu menjaga keimanan kita agar selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak pada diskusi kita atas topik yang beliau sampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau itu bisa menjadi bekal kita di hadapan di hari kemudian juga nanti. Saya selaku MC, apabila ada kata-kata yang kurang maupun yang salah, mohon dimaafkan. Saya selaku MC mohon mundur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dikirim.